Dahulu kala, di suatu daerah yang subur dan belum memiliki nama, hiduplah sekelompok warga dengan tatanan kehidupan yang belum wajar. Aktivitas mereka pada umumnya bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekal pengetahuan yang sangat minim, sehingga kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan kegagalan panen, kelaparan, bahkan penyakit pun banyak menyerang warga karena pengairan yang tidak merata. Melihat hal ini, salah satu warga bernama Ki Tarom berusaha mencari bantuan untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara itu, di lain tempat terdapat salah satu putri ratu dari kerajaan Kalinggan yang hidup mengembara dari suatu daerah ke daerah lain, bernama Nyai Purwo. Suatu hari, Nyai Purwo berjalan melewati desa yang belum diketahui namanya dan bertemu dengan Ki Tarom. Mereka pun berkenalan, kemudian Ki Tarom pun menceritakan masalah yang dihadapi oleh desanya. Mengetahui keadaan desa itu, Nyai Purwo bertekad untuk membantu memperbaiki sistem tatanan kehidupan desa yang sedang dilanda pagebluk tersebut. Beberapa bulan kemudian, Nyai Purwo berhasil untuk membantu memperbaiki sistem tatanan kehidupan yang ada. Hingga pada akhirnya, Nyai Purwo diangkat menjadi pemimpin oleh warga desa. Desa tersebut diberi nama Desa Purwosari, karena diambil dari nama Nyai Purwo yang berjasa dalam membantu memperbaiki sistem kehidupan warga di desa tersebut. Dalam pengangkatan Nyai Purwo sebagai pemimpin desa di Purwosari bertepatan juga dengan prosesi sedekah bumi, sehingga acara pada saat itu sangatlah agung dan meriah. Namun, di tengah kebahagiaan itu terdapat sendang yang bernama Kaligong yang ketinggian airnya terus meningkat. Hal ini ditakutkan akan mendapat bencana. Mengetahui hal ini, Nyai Purwo berusaha keras untuk mengatasinya. Seiring berjalannya waktu, kemakmuran di desa Purwosari ternyata memicu kecemburuan bagi desa sebelah yang tertinggal. Kelompok masyarakat yang merasa iri menyebar fitnah tentang Nyai Purwo, sehingga menimbulkan amarah bagi warga Purwosari, yang akhirnya memicu peperangan. Mengetahui hal ini, Nyai Purwo mencoba memediasi warga sebelah desa dengan sepakat untuk membantu melakukan tatanan kehidupan secara bersama-sama. Namun, Nyai Purwo meminta bantuan kepada semua warga untuk mengatasi masalah sendang Kaligong yang semakin hari semakin besar. Pada akhirnya, warga setuju dan sepakat untuk membantu dengan berdoa kepada Sang Hyang Widi agar dapat mengatasi sendang Kaligong yang semakin membesar. Nyai Purwo pun belum mendapat jawaban dari doa-doa tersebut. Semakin hari, Kaligong yang semakin membesar menyebabkan salah satu kebun warga tenggelam. Hal ini membuat kekhawatiran warga desa dan Nyai Purwo. Suatu ketika, ada seorang pujangga yang kebetulan lewat daerah tersebut bernama Ki Nala. Ki Nala merasa iba melihat kondisi kebun yang tenggelam seperti lautan atau segoro. Kemudian Ki Nala berkenalan dengan punggawa desa atau pemimpin desa, yaitu Nyai Purwo, untuk mencoba mencari penyebab dan solusi dari masalah tersebut. Ki Nala meminta Nyai Purwo untuk mencari batu besar yang mampu menutup sendang tersebut yang disebut dengan Watu Lumpung atau Batu Lumpung. Setelah ditutup, Nyai Purwo meminta Ki Nala agar dapat memperbaiki sistem tatanan kehidupan di desa Purwosari dan sekitarnya. Ki Nala setuju dan atas keberhasilannya, Ki Nala meminta kepada Nyai Purwo agar dapat merubah nama desa Purwosari menjadi nama desa yang bisa dikenang, yaitu
Kali Segoro. Kali yang berarti sendang besar, yang meluap terus-menerus, dan jika tidak ditutup, maka mengakibatkan tenggelamnya desa, atau diibaratkan dapat menjadi segoro atau lautan. Sejarah Kali Segoro masih dikenang sampai saat ini, dan yang sekarang menjadi Kelurahan Kali Segoro.